Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kumaha kabarna? Daramang? Mudah-mudahan daramang ya. Nah, ayeuna urang diajar pelajaran bahasa Sunda nyaeta tentang tata krama. Ya, naon tata krama teh? Nah, engke di payun Ibu jelaskan tentang tata krama. Oke? Silahkan simak anu regep. Nah, tata krama bisa diartikan nyaeta sopan santun. Nah, sopan santun naon? Nyaeta dina hal bicara atau dina hal omongannya. Nah, jadi urang teh kudu bisa ngabedakeun antara omongan ka sahandapeun jeung ka saluhureun nya supaya urang teh bisa ngahargaan ka anu leuwih leuwih ka anu leuwih leuwih kolot di urangnya lebih luhur lebih handap gitunya jadi ulah disaruakeun gitu ngo nyariosna atau ngomong natehnya jadi kudu make bahasa lemes makana ayeuna urang diajar nyaeta tentang kecap-kecap lemes nya tata krama teh jadi berkaitan dengan naon ngaranna tadi kecap-kecap anu lemes jadi kudu dibedakeun naon anu bahasa anu jang sahandapeun naon oge anu bahasa anu ka baturan anu akrab dan seterusnya. Oke, di sini ada contoh ya bahasa Loma, hormat ke kasorangan, hormat ke kabatur. Nah, bahasa Loma itu artinya bahasa untuk yang sebaya ya, yang seumuran. Berarti menggunakan bahasa Loma. Kayak balik, beli, meli, boga, imah, dahar, sare. Nah, itu ya bahasa Loma. Nah, hormat ke kasorangan untuk diri sendiri gitu ya. Untuk kita kalau bicara itu menggunakan kata-kata yang ini wangsul, meser, gaduh, rorompok, neda, mondok gitu ya. Nah, untuk hormat ke kabatur, kabatur itu untuk yang lebih tua gitu ya. Nah, kalau seandainya dalam bahasa Indonesia kan contohnya seperti kayak makan. Makan saya mau makan ya. Terus kalau bapak makan yuk gitu ya. Itu juga sama. Terus adik kita makan gitu ya. Sama itu semuanya makan-makan juga. Tapi kalau bahasa Sunda itu kalau ke adik seperti adik urang dahar yuk gitu menggunakan dahar. Dahar itu artinya makan. Nah, saya mau neda. Nah, itu artinya saya mau makan. Neda itu makan juga sama artinya. Nah, untuk yang lebih apa namanya yang lebih tua yaitu Bapak, yuk kita tuang. Nah, tuang itu artinya makan. Nah, gitu ya. Jadi beda-beda bahasanya itu ya. Karena ini bahasa lemes jadi harus ditujukan mana untuk yang sebawa atau yang handapen ya, mana untuk kata-kata yang untuk ke orang yang lebih tua gitu. Jadi dibedakan kalau di dalam bahasa Sunda ya. Tinggal kalian dibaca atau dilihat ya balik kuring balik di sekolah. Nah, itu untuk buat ke adik kelas ya atau sebaya juga bisa. Nah, untuk ke sendiri yaitu saya wangsul di sekolah, saya pulang dari sekolah. Terus kalau untuk bapak berarti bapak mulih di sekolah, bapak pulang dari sekolah ya. Jadi beda-beda antara bahasa Loma hormatkeun kasorangan, hormatkeun ka batur ya. Gitu ini contoh-contohnya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, di sini ada kecap lemas yaitu untuk sorangan, untuk yang lebih tua dan kecap kasar untuk yang kebawahan, artinya juga sedang. Nah, kalau untuk orang yang sebaya seperti apa namanya? Kamu sedang apa gitu ya nanya. Nah, berarti jawabnya saya nuju abdi nuju maca. Nah, itu untuk sorangan. Nah, untuk orang tua atau untuk yang lebih tua ya kita nanya seperti kepada orang tua kita, Bapak sedang apa? Nah, berarti pertanyaannya yaitu Bapak nuju naon? Nah, ya nuju. Nah, sekarang ada adik kita mau bertanya kepada adik kita, sedang apa adik gitu ya. Nah, berarti kalimatnya yaitu adek keur naon.
Ya, gitu. Jadi sama, artinya adik sedang apa, bapak sedang apa, saya sedang baca. Nah, itu semuanya sama sedang, tapi yang membedakan itu kata sedangnya. Jadi untuk yang sendiri nuju, untuk yang lebih tua itu nuju, untuk yang paling bawah itu ker, gitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nanti ibu kasih contoh-contoh kecap-kecap yang lain juga. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh dari kata-kata yang lain ya. Beragam bahasa Loma jeung hormat. Loma itu tadi ya, Ibu jelaskan yang di awal, yaitu untuk kata-kata sendiri atau untuk kata-kata yang ke bawah, sebawah atau sebaya, atau untuk orang yang sehandapeun ti urang, atau apa ya namanya, adik gitu ya, ke adik kelas atau ke adik kalian yang lebih muda gitu ya. Kalau hormat itu untuk kata-kata untuk orang tua ya, untuk yang lebih tua daripada kita gitu. Nah, ini artinya itu arti dari kata itu sendiri gitu ya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan untuk lebih jelasnya lagi kalian dicatat ya, dirangkum. Nah, setelah kalian ngerangkum atau ditulis ya, kalian dibuka buku paket ya, di buku paket bahasa Sunda kelas 6, halaman eh, halaman 88. Di situ ada soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, itu tugas kalian yaitu menggunakan kata-kata lemes ya. Nah, itu juga ada kata-katanya di buku paket ya, yang lengkap itu ada. Silahkan disimak oleh kalian atau diisi ya. Nanti jangan lupa jawabannya kirim ke ibu. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin cukup cukup ya, cukup sekian dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.